Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah berlangsung sederhana di Kota Madiun. Tidak ada grebek maulud seperti biasa. Pemerintah Kota Madiun menggelar gema sholawat dan doa bersama dalam peringatan kali ini. Kendati sederhana, tak mengurangi makna peringatan untuk meneladani Rasulullah SAW. Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW berlangsung sederhana di Kota Madiun. Tak ada grebek maulud dengan gunungan jalar estri di alun-alun. Rangkaian peringatan kali ini difokuskan dengan giat gema sholawat dan doa bersama. Hal itu tak terlepas karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Wali Kota Madiun Maidi pada giat yang digelar di Masjid Gunung Taman, Kamis 29 Oktober itu mengatakan, peringatan Maulud Nabi dilaksanakan secara sederhana, tetapi kesederhanaan ini tanpa mengurangi makna peringatan untuk senantiasa meneladani Nabi Muhammad SAW. Wali Kota tak lupa mengajak masyarakat untuk selalu berupaya dan berdoa agar COVID-19 di Kota Madiun khususnya segera berlalu. Penerapan protokol kesehatan merupakan upaya yang tidak boleh ditinggalkan. Sebaliknya, harus selalu ditingkatkan. Selain itu, doa juga jangan sampai ketinggalan. Karenanya, Wali Kota mengajak masyarakat untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa agar COVID-19 segera menghilang. Dengan kondisi itu insya Allah bahwa semua muslim yang ada di Kota Madiun saling menghargai kepada siapapun. Inilah yang tentunya malam hari ini kita peringati secara sederhana di Masjid Taman ini. Mudah-mudahan kesederhanaan ini tidak mengurangi makna keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam peringatan juga diberikan santunan kepada anak yatim piatu. Kesenian musik hadroh dan gembrung mengiringi giat di salah satu destinasi wisata di Kota Madiun itu. Selain itu, masyarakat juga dapat menikmati pecel gratis di lokasi serta mendapatkan makanan untuk dibawa pulang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sholat subuh berjamaah wali kota sampai di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Patihan, Selasa 27 Oktober. Seperti gelaran sholat subuh sebelumnya, kegiatan menjadi ajang peningkatan keimanan, silaturahmi, sosialisasi, hingga serap aspirasi. Wali Kota Maidi mengajak masyarakat senantiasa memanjatkan doa agar COVID-19 segera menghilang. Wali Kota mengatakan upaya tak akan maksimal tanpa disertai doa. Karenanya, upaya peningkatan keimanan dan doa bersama rutin digelar. Kesempatan itu juga menjadi sarana wali kota menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan memang dilanjut dengan dialog. Berbagai saran dan masukan disampaikan warga, diantaranya bantuan pembangunan kanopi masjid, pelaksanaan pengajian dan hadroh, hingga lain sebagainya. Sosialisasi tentang protokol kesehatan memang tak ketinggalan disampaikan wali kota. Hal itu penting agar masyarakat semakin disiplin. Dalam kegiatan juga diserahkan bantuan alat kesehatan dan kebersihan, susu dan telur, serta sembako. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kami pemuda Indonesia, perwakilan suku dari Sabang sampai Merauke, berikrar cinta tanah air, hidup rukun dan damai, menjaga persatuan, satu untuk bersama, bersama untuk satu. NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Madiun, Wakil Wali Kota
bersama Forum Pembauran Kebangsaan Kota Madiun mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 Republik Indonesia. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bergandengan tangan di atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya menuju Kota Madiun yang aman, kondusif, dan sejahtera. Mari kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Merupakan kunci untuk mencegah munculnya konflik di Kota Pendekar ini. Di tengah pandemi saat ini, saya mengajak semua pihak untuk bersatu melawan penyebaran virus corona dan mematuhi protokol kesehatan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia maju. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda bisa diperingati dengan beragam cara. Di Kota Madiun, peringatan Sumpah Pemuda ditandai dengan mewujudkan Kota Madiun yang lebih indah dan warna-warni. Yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi bantuan sosial dari Rotary Club yang berupa pemberian cat dan kuas kepada 205 rumah yang berada di Kelurahan Kejuron, Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengatakan bantuan tersebut bisa digunakan untuk mendukung program pemerintah yang tengah getol mempercantik wajah kota. Wali Kota berharap bantuan tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin sehingga rumah-rumah yang ada di Kota Madiun semakin sedap untuk dipandang. Tak hanya itu, Wali Kota juga berpesan kepada masyarakat untuk mengisi peringatan Sumpah Pemuda dengan mengencangkan gotong royong dan juga kekompakan. Hal itu harus dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kemajuan yang ada di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PT Industri Kereta Api Persero atau dikenal PT Inka sebagai perusahaan produsen kereta api mencoba melebarkan sayapnya pada industri transportasi darat jenis lain, yakni bus bertenaga listrik yang diberi nama e-Innobus. Pada Selasa 27 Oktober, e-Innobus unjuk kemampuan di hadapan Wali Kota Madiun Maidi dengan berkunjung ke Balai Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun menerima secara langsung kunjungan dari jajaran PT Inka. Tak hanya ramah tamah, pada kesempatan itu pun Wali Kota juga turut menjajal kemampuan e-Innobus. Tes langsung dilakukan untuk berkeliling kota. Rute yang dilalui untuk unjuk kebolehan ini mulai dari Balai Kota di Jalan Pahlawan, menuju Jalan Cokro Aminoto, Musi, Haji Agus Salim, Kolonel Marhadi, Ahmad Yani, dan kembali ke Balai Kota. Menurut Wali Kota, e-Innobus memenuhi standar sarana transportasi perkotaan. Salah satunya dikarenakan bus ini ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi udara, dan tidak berisik. Wali Kota berharap ke depan akan terjalin kerjasama antara Pemkot Madiun dan PT Inka, khususnya untuk melengkapi sarana dan prasarana pariwisata di Kota Madiun. Pak Wali, setelah mencoba bis tanpa BBM tadi, apa? Enak pol. Enak pol, artinya bisnya anteng, halus, dan tidak mengeluarkan polusi. Ini bis masa depan, artinya kota itu ya harus seperti ini harusnya. Karena kalau kita pakai bis elektronik ini tidak ada polusi. Kalau nanti kota itu semuanya transportasinya seperti itu ya
kota kita ramah lingkungan. Karena apa? Kota kita itu didatangi jutaan orang. Orang datang itu aja bawa limbah. Tapi kalau transportnya juga bawa limbah, ruwet nanti memang ke depan. Maka dengan kondisi ini, terima kasih pada Inka yang telah berupaya pola-pola inovasi-inovasi baru yang diproduksi Kota Madiun. Tentunya Kota Madiun menyambut baik sekali. Dan itu sangat kita butuhkan. Wali kota pun memesan bus listrik dengan bodi mirip kereta Shinkansen Jepang. Sementara itu, Direktur Pengembangan PT Inka Persero, Agung Sedayu mengungkapkan bahwa terciptanya e-Innobus tidak lepas dari peran Wali Kota Maidi di dalamnya. Terkait tantangan yang diberikan wali kota untuk membuat bus listrik dengan bodi Shinkansen, Agung pun menyanggupi. Pak, tadi ada tantangan dari Pak Wali Kota Pak untuk membuat bus seperti kereta di Jepang, itu nanti seperti apa Pak? Kalau kereta kami sudah bisa buat, bus sudah bisa buat, kan tinggal ngawinkan aja. Bukan sesuatu yang sulit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bapak Ibu yang berada di seputar Sumberwangi, kemudian yang ada atau melewati Perhatian Wali Kota Madiun Maidi kepada masyarakat kecil seakan tak ada habisnya. Kali ini, Wali Kota memberikan perhatian kepada Satgas Kebersihan di seluruh Kota Madiun. Keberadaan Satgas Kebersihan ini vital dalam lingkungan, namun kurang mendapat perhatian. Perhatian Wali Kota Madiun Maidi kepada masyarakat kecil seakan tidak pernah berkurang. Setelah pada tukang becak, perhatian mantan Sekda Kota Madiun itu berlanjut kepada petugas kebersihan lingkungan. Sebanyak 310 satgas kebersihan dari 3 kecamatan itu diberikan sembako dan makanan siap saji di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Jumat 23 Oktober 2020. Petugas yang kerap disebut tukang sampah itu memang jarang sekali tersentuh perhatian sebelumnya. Pekerjaan ini memang tidak banyak orang yang mau. Selain bergelut dengan sampah setiap hari, upah yang didapat juga tidak seberapa. Tidak heran
kebanyakan dari mereka sudah tua dan tidak banyak memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat lain. Tapi keberadaannya masih sering dipandang sebelah mata. Bahkan sering mendapatkan makian kalau pekerjaan tidak beres. Untuk menghindari kerumunan, pembagian sembako sengaja dibagi 3 seksi. Rinciannya, 107 Satgas Kebersihan dari Kecamatan Manguharjo, 100 Satgas Kebersihan dari Kecamatan Kartoharjo, dan 103 Satgas Kebersihan dari Kecamatan Taman. Ini sedang kita benahi, ada 330 sekian sekota. Saya ingin ketemu di rumah dinas saya kasih makan, sembako, berkat, uang, saya kasih. Dia saya semangati bahwa jangan sampai golongan ekonomi yang bawah dia itu bekerja seperti itu merasa dia hina, tidak. Dia justru mulia. Kalau dia itu tidak bekerja itu aja masyarakat bingung. Tapi kenapa seperti itu? Perannya besar ya? Perannya besar. Kenapa seperti itu? Tidak perhatikan. Sehingga kita perhatikan gerobaknya rusak, kita benahi, gerobaknya kita lukis, dia kita kasih seragam, ini kita programkan ke sana. Sehingga dia orang bangga saya. Saya bangga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Beri motivasi di outbound PDAM, Wali Kota pesan kinerja perusahaan harus kian optimal. Kinerja perusahaan tidak dapat berjalan optimal tanpa didukung dengan sumber daya manusia atau SDM yang profesional, disiplin, dan kompak. Untuk mewujudkan itu semua, dibutuhkan satu hal yang dapat mendorong semangat para pegawai untuk berkinerja optimal. Hal itulah yang disampaikan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat membuka dan memberikan motivasi di hadapan 130 pegawai PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang mengikuti outbound di kawasan Edu Park, Ngerowo Bening, Minggu 25 Oktober. Menurut orang nomor 1 di Kota Pendekar itu, outbound dapat menjadi salah satu sarana untuk membina para pegawai. Apalagi keberadaan PDAM sebagai salah satu entitas bisnis yang dimiliki oleh daerah, orientasinya haruslah bisnis sosial. Maka harus ada keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Perusahaan dikatakan untung manakala SDM bisa profesional dan terukur terhadap tugasnya. Mantan Sekda Kota Madiun itu menambahkan, outbound dikatakan berhasil jika kinerja para pegawai setelah kegiatan ini bagus dan hasil produk yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi lebih banyak dan semakin berkualitas. Selain itu, profit yang maksimal dapat mendatangkan kesejahteraan bagi para karyawan. Produksi semakin tinggi. Salah satu hal yang menghasilkan itu tidak lepas dari unsur karyawan. Karyawan PDAM betul-betul kita beri semangat, mulai kinerjanya dari tahun ke tahun harus lebih bagus. Maka hari ini diadakan outbound, teamwork yang bagus ini harus kita tingkatkan karena ini pelayanan publik. Tidak ada lagi saat ini pelayanan jangan sampai mengeluh. Kalau toh mengeluh kita evaluasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kerajinan makrame cukup banyak diburu belakangan ini. Di Kota Madiun ada seorang pengrajin makrame tersebut yang cukup menarik perhatian. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa sangka, dari kerajinan mengikat tali menjadi simpul-simpul yang membentuk sebuah pola, bisa membuat sebuah tali memiliki daya tarik tersendiri. Tak hanya itu, dari bentuknya pun sangat estetik dan bisa dijadikan sebagai hiasan rumah. Seperti kerajinan tangan yang saat ini sedang ditekuni Betty Nuriski Ariwardani. Lebih dari 2 tahun yang lalu, perempuan yang berdomisili di Kelurahan Oro-Orombo ini menggemari kerajinan tangan yang biasa disebut dengan makram. Tiap harinya, dirinya bisa membuat 5 hingga 6 kerajinan tangan yang berfungsi sebagai keranjang untuk menggantung tanaman. Kalau tas yang gede itu biasanya aku lama. Kalau yang kayak yang ransel terus tas laptop itu bisa sampai 4-6 hari lah. Cuman kalau yang kecil-kecil kayak dompet-dompet gitu sehari jadi. Kayak yang gantungan pot malah sehari aku bisa 5.
Tak hanya keranjang untuk tanaman saja, dirinya juga membuat tas yang berasal dari hasil rajutan. Lewat kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rangkaian benang pada awal atau akhir suatu hasil tenunan itulah dirinya bisa menghasilkan rupiah sebagai penambah pundi-pundinya. Dirinya berharap kerajinan makram yang ditekuninya tak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, namun juga bisa untuk memberikan warna baru terhadap kerajinan tangan yang ada di sekitar lingkungannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun kembali menggelar lomba perpustakaan sekolah tingkat kota. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, terpilihlah beberapa nominasi di tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK sederajat. Senin 26 Oktober 2020, tim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun melaksanakan visitasi ke sejumlah sekolah yang masuk nominasi. Di tingkat SD, ada SDN 03 Nambangan Kidul, SDN 01 Kartoharjo, SDN 02 Mojorjo, SDN Oro-Oro Ombo, dan SDN Banjarjo. Sedangkan di tingkat SMP, nominasinya adalah SMPN 11, SMPN 6, MTSN Kota Madiun, SMPN 10, dan SMP 7. Kemudian di tingkat SMA atau SMK sederajat ada SMAN 3 Taruna Angkasa, SMKN 1, SMKN 2, dan SMAN 5. Sedangkan ada 9 komponen penilaian dalam lomba ini, meliputi organisasi perpustakaan, gedung atau ruangan, sarana dan prasarana, anggaran, SDM, koleksi dan pengolahan bahan pustaka, layanan, kerjasama, dan promosi perpustakaan, program dan kegiatan, serta komponen penguat lainnya. Dengan diadakannya lomba perpustakaan sekolah ini, Resti berharap kualitas dan fasilitas perpustakaan di lembaga pendidikan semakin mumpuni, sehingga semakin menarik minat anak-anak untuk berkunjung dan membaca buku di perpustakaan. Visitasi ini salah satu dari pembinaan Dinas Perpus dan Kearsipan dalam rangka meningkatkan peran perpus untuk minat baca anak-anak sekolah, utamanya SMP Negeri 7 ini, menjadi minat bacanya lebih baik lagi, sehingga minat baca untuk masyarakat kota utamanya seperti yang diharapkan atau diharapkan ya oleh Bapak Wali Kota, minat baca itu menjadi baik di Kota Madiun. Selain itu, pemenang lomba tahun ini diharapkan dapat mempertahankan kualitas perpustakaan serta mengembangkannya agar lebih baik lagi. Sehingga ketika ada lomba tingkat provinsi maupun nasional, perpustakaan sekolah yang akan dilombakan sudah siap. Kemudian, perpustakaan sekolah yang belum terakreditasi bisa segera mendapatkannya. Sehingga jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi di Kota Madiun semakin bertambah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Minggu pertama bulan November menjadi waktu yang dipilih oleh pemerintah Kota Madiun untuk menggelar uji coba pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP yang ada di Kota Pendekar. Hal itu seperti yang diungkapkan Wali Kota Maidi seusai memimpin rapat koordinasi persiapan siswa masuk sekolah Senin 26 Oktober 2020. Maka sesuai dengan hasil survei. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan nantinya persentase siswa yang dapat masuk sekolah dan menjalankan pembelajaran tatap muka hanya 50% dari jumlah total siswa kelas 9 dan kelas 6. Hal itu dilakukan demi menjaga agar pembelajaran tetap kondusif. Wali Kota juga menuturkan semua guru dan tak menutup kemungkinan siswa yang masuk akan direpit. Sehingga dengan kondisi itu, anak-anak di sekolah merasa tenang di samping protokol kesehatan yang dipenuhi.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan uji coba pembelajaran tatap muka ini akan terus dipantau dengan melihat perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Kota Pendekar. Wali Kota mengatakan tak menutup kemungkinan jika perkembangan kasus COVID-19 menunjukkan tren melandai, pihaknya akan membuka kelas lainnya. Ya, jadi semua sekolah hasil survei penguatan dari orang tua hampir 80% orang tua mengizinkan, dan insya Allah bulan depan masuk kita uji coba. Tapi mohon maaf, semua guru saya rapid lagi dan anak-anak saya rapid mungkin nanti akan kita rapid, akan kita cek satu-satu, sehingga dengan kondisi itu kalau sudah kita rapid hari itu anak-anak kumpul di sekolah itu kita walaupun dia juga protokol kesehatan, tapi merasa tenang ya, merasa tenang. Dan bila perlu orang tuanya juga ikut rapid yang antar jemput itu. Ini yang bulan depan insya Allah sudah kita masukkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Heri Wisana mengatakan bahwa keputusan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka didasari dari kondisi Kota Madiun yang berangsur membaik. Selain itu, juga keinginan orang tua untuk dibukanya pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diketahui dari hasil kuesioner yang disebar oleh Dinas Pendidikan. Hasilnya lebih dari 75% orang tua menghendaki anak-anak masuk. Dari jumlah orang tua, sebanyak 85% mengisi dan memang 75% ingin anak-anaknya masuk. Artinya, kuesioner sudah memenuhi untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Terkait kesiapan sekolah dalam menyambut siswanya, Heri mengatakan sekolah sudah siap. Kesiapan itu dibuktikan dengan guru dan siswa yang masuk akan direpit. SOP pembelajaran tatap muka dipersiapkan dan juga fasilitas yang penunjang 3M sudah tersedia dengan baik. Rencana kami tentunya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, bahwasanya seluruh guru-guru ini akan kita rapid kembali walaupun beberapa waktu yang lalu sudah. Kemudian yang kedua, SOP kita persiapkan di sekolah, kemudian 3M, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada harus siap mendukung. Kemudian di awal kita akan masuk, kita akan ada simulasi terlebih dahulu. Dari hasil simulasi itu nanti akan kita gunakan sebagai bahan evaluasi mana-mana yang perlu perbaikan dan mana-mana perlu yang sudah sesuai. Kemudian setelah itu baru uji coba, artinya uji coba kita memasukkan anak-anak 50%-nya hanya kelas tinggi saja nanti yang akan kita masukkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hasilnya bervariasi, Bapak. Namun secara rata-rata ini sekitar 75% lebih. Olahraga golf cukup menggeliat di Kota Madiun. Selain penggemarnya cukup rajin berlatih, kepengurusannya juga aktif. Olahraga golf di Kota Madiun diprediksi bakal semakin berkembang ke depan. Hal itu terbukti dengan Wali Kota laksanakan rapat pleno pengurus Persatuan Golf Indonesia atau PGI Cabang Madiun di Ruang 13 Balai Kota, Senin 26 Oktober. Kota Madiun cukup beruntung dekat dengan Lanut Isfahyudi yang memiliki lapangan golf. Wali Kota berharap fasilitas yang ada terus ditingkatkan. Lapangan bisa menjadi tempat berlatih PGI Kota Madiun. Apalagi Komandan Lanut Isfahyudi juga masuk dalam kepengurusan sebagai pembina. Tentu hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi PGI Kota Madiun. Selain itu, Wali Kota mengajak PGI turut berkontribusi dalam rencana pembangunan ke depan. Seperti diketahui, Kota Madiun tengah berbenah kini. Pahlawan Street Center atau PSC dan Sumber Umis diyakini akan menjadi magnet wisatawan. Wali Kota menyilahkan PGI untuk membuat souvenir atau pernak-pernik tentang golf untuk dijual di PSC. Hal tersebut tentu memberikan pemasukan bagi PGI. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.